Siapa yang tak kenal bank swasta terbesar di Indonesia, PT Bank Sentral Asia Tbk alias BCA. BCA punya perjalanan panjang dalam mewarnai sendi-sendi ekonomi di dalam negeri. Bagaimana perjalanannya? Inilah Historia Bisnis. Pada 1998, Indonesia berada di ambang kehancuran ekonomi. Di tengah kekacauan krisis moneter yang mengguncang dunia perbankan, satu bank raksasa BCA berada di ujung tanduk. Nasabah panik, menarik dana mereka, dan bank ini nyaris bangkrut. BCA yang sempat menjadi simbol kekuatan ekonomi Indonesia kini menjadi pasien utama Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Saat itu, pemerintah menguasai 92,8% saham BCA menggantikan pemilik sebelumnya, Grup Salim. Belakangan, pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk menyelamatkan BCA. 98 investor mengajukan diri untuk mengakuisisi saham BCA. Bagi keluarga Salim yang begitu dominan dalam dunia bisnis Indonesia, kehilangan kendali atas BCA adalah pukulan telak. Bank yang selama ini menjadi tumpuan mereka, kini terjerat dalam program rekapitalisasi BPPN. Mereka juga harus rela kehilangan 108 aset lainnya guna menyelesaikan kewajiban sebesar 54 triliun rupiah kepada BPPN. Pada 1999, BPPN dengan tangan terikat oleh tekanan dari dunia internasional dan domestik menguasai 92,8% saham BCA. Jalan mencari pemilik baru dimulai. Waktu terus berjalan dan keputusan yang tepat harus segera diambil. Melalui penawaran umum perdana pada 2000, pemerintah Indonesia menawarkan 22,5% saham BCA kepada publik. Ini adalah langkah pertama dari rangkaian divestasi yang akan mengubah wajah BCA selamanya. Namun, meskipun saham BCA dibuka untuk publik, siapa yang benar-benar mampu menguasai bank sebesar ini? Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal siapa yang bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada BCA. Selanjutnya, BPPN menghelat penawaran publik kedua sebanyak 10% saham BCA pada 2001. Dengan demikian, kepemilikan BPPN atas BCA berkurang menjadi 60,3%. Tak hanya sampai di situ, pemerintah melalui BPPN kemudian melakukan divestasi 51% sahamnya di BCA. Sontak, konsorsium investor baik domestik maupun asing mengerubung. Sebanyak 98 calon investor dari seluruh dunia bersaing untuk memperoleh saham ini. Mereka datang dengan berbagai janji dan strategi dari perusahaan domestik hingga raksasa asing. Semua ingin menjadi bagian dari sejarah baru BCA. Jumlah calon pemilik baru BCA itu terus mengerucut hingga pada akhirnya BPPN menyisakan 4 konsorsium yang memberikan penawaran akhir. Keempat konsorsium tersebut adalah Farallon Capital, Konsorsium Bank Mega, Konsorsium Gabungan Koperasi Batik Indonesia, dan Konsorsium Standard Chartered Bank. Di antara pesaing-pesaing ini, ada satu nama yang mencuri perhatian, Farallon Capital. Investor besar yang dibackingi oleh Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono, adik kakak yang sudah lama dikenal dalam dunia bisnis Indonesia sebagai Big Boss Grup Jarum. Mereka melihat peluang besar untuk menghidupkan kembali BCA dan mengembalikannya sebagai pemimpin industri perbankan.
Namun di sisi lain ada juga konsorsium GKBI, gabungan Newbridge Capital dan Saratoga Investama Sedaya. Newbridge tidak hanya membawa uang, tetapi juga pengalaman luas dalam menyelamatkan bank yang terpuruk. Adapun Standard Chartered atau Stanchart merupakan raksasa perbankan asal Inggris dengan 30.000 karyawan serta kantor di 56 negara. Mereka memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil alih BCA. Saat itu, BPPN dikabarkan tak hanya menginginkan investor yang kuat dari segi pendanaan, tetapi juga mencari investor yang bisa memberikan solusi jangka panjang dan mengembalikan BCA kepada nasabahnya. Ini bukan hanya soal uang, tetapi soal rekam jejak dan kemampuan untuk menyehatkan bank yang sedang sakit. Newbridge Capital misalnya, sudah terbukti mampu menghidupkan Korean First Bank setelah mengakuisisi 51% sahamnya. Bank yang sebelumnya merugi lebih dari 800 juta US dollar, kini yang paling menguntungkan di Korea Selatan. Selain itu, Newbridge juga pernah mengakuisisi sekaligus menyehatkan Bank of America dan American Savings Bank dan menjadikan keduanya sebagai bank dengan laba terbesar di negeri Paman Sam. Di sisi yang berseberangan, Standard Chartered yang memiliki jaringan global yang sangat besar juga menunjukkan komitmennya. CEO Standard Chartered Indonesia PLC saat itu, Ray Ferguson, menyatakan kesanggupannya untuk mengakuisisi BCA tanpa mitra manapun dan siap membawa ke panggung global. Standard Chartered juga pernah mengakuisisi beberapa bank, salah satunya Chase Hong Kong senilai 1,32 miliar US dollar dan berhasil menjual Charter Trust senilai 27 juta US dollar. Namun, meskipun mereka berdua mengusung janji-janji besar, pada akhirnya BPPN harus memilih antara dua kekuatan besar yang sama-sama memiliki kelebihan. Ini adalah keputusan yang akan mempengaruhi ribuan nasabah, ratusan ribu karyawan, dan masa depan ekonomi Indonesia. Pada 26 Februari 2002, BPPN hanya menyisakan dua konsorsium besar yang siap bertarung hingga akhir, Farallon Capital dan Standard Chartered. Ini pekerjaan sulit. Siapa yang akan membawa BCA menuju kebangkitan? Farallon Capital dengan kekuatan finansial yang besar sudah menyiapkan dana untuk mengakuisisi BCA. Di sisi lain, Standard Chartered yang tak kalah tangguh sudah menyusun strategi untuk memperluas jangkauan BCA ke pasar global. Perebutan ini mencapai puncaknya pada 29 Juli 2003 ketika Menteri BUMN saat itu Laksamana Soekardi mengumumkan bahwa Farallon Capital dengan mitra Deutsche Bank keluar sebagai pemenang tender akuisisi BCA. Mereka membeli 51% saham dengan harga Rp1.775 per saham, lebih rendah dibandingkan dengan tawaran Standard Chartered yang mencapai Rp1.800 per saham. Pemerintah Indonesia mengantongi sekitar 5,3 triliun rupiah dari penjualan saham ini. Sementara Farallon Capital berkomitmen untuk menyehatkan BCA dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sebuah langkah yang berani yang mengubah BCA selamanya. Sejak saat itu, Farallon menjadi pengendali BCA. Pada November 2016, perubahan besar terjadi. Grup Djarum melalui PT Dwi Muria Investama Andalan menjadi pengendali penuh atas BCA. Ini menjadi salah satu keputusan bisnis terbesar di Indonesia pada saat itu. Hingga akhir 2024 atau sekitar 22 tahun setelah Farallon Capital memenangkan tender, Grup Djarum melalui PT Dwi Muria Investama Andalan kini memegang 54,94% saham BCA atau sebesar 67,72 miliar saham.
Dwi Muria Investama Andalan merupakan perusahaan yang dimiliki dua bersaudara, Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono. Keduanya menggenggam kepemilikan saham BCA atas nama pribadi, yakni masing-masing sebanyak 28,13 juta lembar dan 27,02 juta lembar saham. Grup Djarum kini memegang kendali penuh atas BCA yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bank terbesar dan paling terpercaya di Indonesia. Perjalanan BCA memperlihatkan dari ambang keruntuhan bisa berubah menjadi lambang kekuatan perbankan. Hari ini, BCA bukan sekedar bank biasa, tapi bank konglomerat dengan laba terbesar di Indonesia. 54,8 triliun rupiah, laba bersih yang berhasil dikumpulkan BCA sepanjang 2024.